Seperti biasa, rutinitas kami pada jam-jam segini adalah mencarikan pakan untuk sapi. Ini dia. Tapi untuk kali ini kami tidak akan membahas tentang pakan ataupun sapi yang kami pelihara. Apa tema atau topik pembahasan kami, ikuti terus video kami ini sampai di akhir, teman-teman. Ini dia, teman-teman, penyakit nilam yang menjadi momok serta gulma yang menjadi momok petani nilam. Ini sangat kita sayangkan. Ini sudah kombinasi bercak daun, teman-teman, atau kresek sama jenis kaki gajah. Kaki gajah ini, teman-teman. Tuh, kita lihat. Ini dua jenis jamur dengan sistem penyerangan yang berbeda, namun bisa kita cegah ataupun atasi dengan fungisida tertentu. Perlu kami informasikan, ini lahan ini telah ditanam nilam berkali-kali. Ini cuma kebetulan kami temukan pada saat kami mencari rumput, sedangkan tuannya kayaknya tidak ada di sini, teman-teman. Kita sambil melihat-lihat sama ini kresek daun. Pada saat kami melintas lalu, di sini nilamnya sangat subur, teman-teman. Sekitar 1 sampai 1,5 tahun yang lalu nilam di sini sangat subur, dan beliau biasanya memanennya dengan sistem gunting atau diarit, teman-teman. Tapi untuk kali ini nilamnya terbengkalai, mungkin lantaran penyakit ini atau memang susah mau dirawat lagi. Dan ini pokok nilam, teman-teman. Kita lihat, ini adalah layu fusarium. Ini sekitar 1 minggu lalu layu, seminggu kemudian dia sudah kering begini, teman-teman. Di antara penyakit nilam yang sangat sulit dan mungkin tidak akan bisa diobati adalah layu fusarium seperti ini. Ini bukan layu bakteri, teman-teman. Kalau kaki gajah kayak yang begini, ini kaki gajah, teman-teman. Ini masih bisa kita tanggulangi dengan menggunakan rabat, Amistar Top, atau lainnya. Banyak fungisida dijual di pasaran. Kresek, ini kresek daun. Kresek daun dia akan menghitam dari bagian tepi. Setelah lama-kelamaan hitam semuanya, akhirnya dia akan rontok daunnya, teman-teman. Akan rontok. Kalau ini disebabkan sama damuh lengis, kalau orang Bali bilang embun. Dari embun kita lihat. Tuh, kita lihat sebagian cepuk mungkin berusaha untuk disulam, tapi tidak memungkinkan lagi untuk dirawat. Nah, ini, teman-teman. Ini sepertinya baru habis disulam. Ini pada umur muda begini biasanya tidak akan nampak penyakit macam layu. Oh, sudah ada, teman-teman. Ini layu. Penyakit layu jamur fusarium. Ini dia. Ini penyakit ini pertama menyerang akar. Jadi mungkin akar di sebelah sana sudah rusak, teman-teman. Kalau memang waktunya mau sembuh, biasanya tanpa diobati dia sembuh. Tapi kayaknya ini sudah di atas ambang batas. Jadi bila teman-teman atau di lahan teman-teman, tanaman teman-teman menyerupai atau ada gejala-gejala seperti ini, gulma sangat sulit dibasmi,
ada penyakitnya juga, kaki gajah atau buduk, ada resek daun. Di sini perlu kita memakai kecerdasan kita sebagai petani, bahwa tanaman sejenis yang kita tanam berulang-ulang sangat sulit untuk kita rawat, teman-teman. Jadi jalan keluarnya sebaiknya segera dipanen. Ini pun ditunggu akan habis, teman-teman. Dan kita perlu merotasi tanaman, atau bila teman-teman tidak hobi menanam tanaman lain, ini dipanen, kita biarkan sampai 1 tahun ke depan baru kita olah kembali, atau dalam istilah teman-teman kita Jawa, lahan ini kita berakkan sampai tumbuh rumput dan jerami muda. Kurang lebih 1 tahun kita olah kembali, terus tanam nilam. Tapi ada cara yang lebih bijaksana, teman-teman, daripada kita menunggu lahan kita terbengkalai lama. Silakan teman-teman memanennya terus mengolahnya kembali. Yang kami maksud di sini, pengolahan kita gemurkan kembali, kita taburkan pupuk kandang dan dolomit, teman-teman, kapur dolomit, untuk mencegah jamur itu menular pada tanaman lain yang akan kita tanam berikutnya. Ini sangat disayangkan, teman-teman, sangat luas, teman-teman, lahan di datar ini. Ini lalu kayaknya dipanen gunting, saat menunggu tunas gagal hidup kembali. Ini ada pokok-pokoknya. Ini, teman-teman, mengering. Dan sebelah sini masih terlihat, ini sangat besar, lalu ini subur, teman-teman, kayaknya lalu subur tapi mati kembali. Nih, teman-teman, tuh sampai di sana. Jadi kapan waktunya merotasi tanaman atau mengganti jenis tanaman yang akan kita tanam? Kalau di daerah kami cukup 2-3 kali, 2-3 periode, teman-teman. Boleh ganti dengan tanaman lain, misalnya horti, palawija, seperti jagung, jagung ternak, jagung manis. Kalau teman-teman tidak hobi, bisa jenis sayur-sayuran yang praktis. Kacang panjang sangat praktis, teman-teman. Atau palawija lainnya seperti kacang tanah, kacang hijau, itu praktis. Atau bahkan ini, kalau teman sini bilang ini batata, ubi jalar, teman-teman, ubi yang menjalar. Ini kayaknya kurang terawat juga, teman-teman. Jadi di sini kami mohon maaf, bukan maksud membuka atau membongkar aibnya teman atau orang-orang yang punya kebun ini, tapi ini sengaja kami bagikan agar teman-teman yang merasa kehabisan ide untuk menanam ada sedikit gambaran. Jadi saya rasa kalau ini ditanam kacang hijau atau kacang tanah ini sangat bagus, teman-teman. Ini berada tepat di sebelah kuala juga, jadi ini tidak akan terendam dia. Sanitasinya cukup bagus, view juga dapat sinar pagi, saya rasa bagus. Ini ada pelindungnya, pohon pisang. Jadi sekian dulu, teman-teman, semoga ada sedikit manfaatnya. Silakan teman-teman tentukan sendiri temanya hari ini, karena ini kami tidak rencanakan, tapi ketemu semacam ini kami manfaatkan sebisa kami menurut pengalaman kami, teman-teman. Selawangi bosku, sukses selalu. Jangan lupa dukungan teman-teman semua agar channel kami makin berkembang ke depannya. Sampai jumpa.